Halo teman-teman, di video kali ini aku bakalan nyobain layanan terbaru dari 27 Trans yang merupakan layanan sapu jagat terbaru dari PO asal Malang ini. Layanan ini cukup percaya diri dengan jadwal keberangkatan yang sangat malam dari Malang menuju Poris maupun arah sebaliknya, yang berangkat dari lokasi awal pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang jadi pembeda adalah bus ini terkenal dengan slogan aktor gaspol, yang membuat bus ini sampai lebih cepat dibanding kompetitornya, sehingga penumpang tidak khawatir kesiangan untuk sampai di lokasi tujuan. Layanan ini menjangkau penumpang dari Malang Turen menuju Terminal Poris Pelawat dengan ampiran di Malang, Gempol, Surabaya, Cikarang, Bekasi Timur, Pulau Gebang, Pasar Rebo, Pondok Pinang, dan BSD dengan harga cukup di 360.000 hingga 380.000 dengan fasilitas lengkap dan mewah nih teman-teman. Penasaran bagaimana keseruannya dan apa saja fasilitasnya? Simak sampai habis video ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Desember tahun 2024 teman-teman. Aku udah ada di agen dari 27 Trans teman-teman. Karena ini merupakan agen baru dari 27 Trans yang ada di Jalan Ahmad Yani teman-teman. Tepatnya di samping Cak Cuk Surabaya ya. Ini istimewa banget sih. Jadi karena kayaknya sih aku hanya menduga aja. Untuk kejelasannya aku kurang tahu. Tapi karena di sebelah itu ya sekitar 100 meter itu ada shuttle dari City Trans dan juga Day Trans. Jadi 27 Trans juga gak kalah nih. Dia mau bikin shuttle di area Surabaya kota. Jadi ini dia layanan baru dari 27 Trans, yaitu shuttle teman-teman, mengarah ke Malang. Tapi hari ini aku nggak akan nyobain shuttle-nya, melainkan aku akan nyobain layanan baru dari 27 Trans yang sangat istimewa, yang dirilis baru di tanggal 15 Desember kemarin teman-teman, yaitu arah dari Malang menuju Poris tapi berangkat malam teman-teman. Wah, istimewa banget loh. Ini ditunggu banget karena kita tahu ya, layanan malam itu udah banyak banget dari Surabaya menuju Jakarta. Contohnya ada Damri, ada KYM Trans, ada Mawar, dan juga ya satu lagi apa ya, aku lupa. Ada Harapan Jaya juga yang malam juga. Nah, ini merupakan inovasi baru dari 27 Trans. Jadi mereka ikut meramaikan rute malam teman-teman, dimana sampai di Surabaya, sampai di Jakarta itu mungkin di pagi ya, sekitar ya matahari udah terbit lah. Oh ya, Sinar Jaya juga yang super eksekutif juga berangkatnya malam ya, dari Surabaya maupun dari Jakarta juga malam gitu kan. Wah, dan terbukti sebenarnya di rute malam itu rame teman-teman, karena banyak banget orang yang pulang kerja terus mau berpergian ke Jakarta ataupun Surabaya atau ke Malang ya. Jadi mereka pasti akan cari bus yang berangkatnya paling malam. Kenapa ya? Karena mereka menunggu pulang kerja. Apalagi rakyat PJKA ya, pergi Jumat kembali Ahad, itu udah pasti nih teman-teman. Dan ini layanan yang akan mengakomodir perjalanan kalian. Jadi
Ini menurutku inovasi yang bagus banget teman-teman. Aku juga kadang pingin naik 27 Trans, tapi yang paling malam ya jam berapa gitu. Kalau dari Terminal Pulau Gebang itu jam 18.30 teman-teman, itu paling malam. Atau ada yang tingkatnya Presiden Class, kalau dari Pulau Gebang itu jam 19 ya, yang Kratos atau Zelos ya kan. Nah ini sangat bagus banget. Jadi berangkatnya malam banget. Dan kalau dari Surabaya ini berangkatnya jam 20 teman-teman. Kalau dari Malang ini berangkatnya jam 18. Kalau dari arah sana, dari arah Poris, berangkat dari Poris pukul 18.15 teman-teman. Jadi malam banget jadwalnya ya. Which is itu aku suka banget karena akan mengakomodir perjalananku juga yang selama ini aku pakai PO lain untuk sebagai andalanku dari Surabaya menuju Jakarta. Kalau aku nggak ngonten ya, itu karena berangkatnya juga paling malam teman-teman. Makanya ya dengan adanya 27 Trans ini aku makin ada pilihan lainnya. Jadi karena aku udah ada di agennya, kita langsung aja tukarin tiketnya. Kita langsung masuk aja ke dalam teman-teman. Nah ini dia teman-teman, aku barusan udah nukerin tiket dan ngobrol sebentar dengan kru-krunya. Dan ya seperti yang kita lihat, kita dapat tiket yang ala Jetbus 5 sama seperti biasanya. Dan aku suka banget sih sama tiket ini. Terakhir kali aku naik 27 apa ya? Kratos ya? Kratos aku terakhir kali naik 27. Dan masih belum ada perubahan untuk ininya. Tapi ada perubahan di sini nih teman-teman, yaitu bagasi. Dulu ketika aku di eksekutif kelas itu nggak ada bagasinya, tapi sekarang udah ada bagasinya. Jadi walaupun sekarang aku naik eksekutif kelas itu udah ada bagasinya. Wah mantep lah. Oke. Dan karena ini layanan baru, jadi penumpangnya baru yang di sini kayaknya masih 2 orang teman-teman. Kayaknya kalau nanti udah ramai sih, wah pasti aku yakin ini ramai banget sih teman-teman. Terus ini dia tiketnya teman-teman. Aku dapat harga promo di harga 360, dan di harga promo ini di ke Malang itu kena harga 380 teman-teman. Jadi dari Poris ke Malang 380. Dari Poris ke Surabaya maupun sebaliknya 360 teman-teman. Pokoknya 20.000 ininya. Dan kalau harga normalnya harusnya ya teman-teman itu tetap di harga 410 kalau sampai Surabaya dan 430 kalau sampai Malang teman-teman. Dan ini layanannya E4 eksekutif kelas naik ya kan. Terus kode armadanya akhirnya dapat gaya teman-teman. Ini dulu itu satu crash dengan Freya di morning class Poris Malang teman-teman. Dan kita dulu pernah naik yang Freya ya waktu itu. Dan ini kita dapat crashannya yaitu gaya yang kecepatannya udah nggak usah diragukan lagi teman-teman. Dan aku akan ngetrip sampai Pasar Rebo karena kayaknya kesiangan. Jadi kalau sampai Poris pasti udah siang banget sih teman-teman. Jadi aku turun di Pasar Rebo aja. Tuh, jam keberangkatannya dari sini jam 20 teman-teman. Dan ini di jam 19.22, jadi sekitar kurang setengah jam lagi. Ya, kita tunggu aja. Dan ini ada voucher makannya juga. Wah mantap lah ya. Terus kalau aku sih ini ya teman-teman, aku agak aneh juga 27 Trans membuka shuttle di sini. Kenapa? Karena di sini itu jalannya macet banget teman-teman. Jadi kalau alasannya karena menghindari macet di Bungurasi, di Medaeng, kayaknya itu nggak works karena di sini juga macet banget teman-teman. Tuh lihat, itu macet banget. Jadi kayaknya kalau menghindari macet enggak. Tapi ada satu alasan yang paling bagus teman-teman.
yaitu ngehindari banjir. Kenapa? Karena barusan aku dari Bungurasi teman-teman untuk parkir sepeda motor dan di sana itu banjir banget. Jadi makanya 27 Trans buka di sini itu hal yang bagus kalau alasannya menghindari banjir dan juga mendekatkan ke kota Surabaya. Dimana di dekat sini, di daerah sini tuh banyak banget shuttle-shuttle seperti Daytrans dan juga City Trans teman-teman. Wah, mantap lah ya. Jadi kita tunggu aja busnya datang jam berapa. Dan karena untuk review unitnya mungkin akan sama aja seperti yang kita morning class waktu itu yang naik Freya. Jadi kayaknya aku nggak bakal fokus ke situ. Kalau nantinya ada kesempatan aku akan rekam, tapi kalau nggak ada mungkin aku akan skip atau kalian bisa lihat di reviewku yang di Freya teman-teman. Karena di situ lengkap banget dari mulai bangku dan lain-lainnya, seatnya itu sama aja teman-teman. Mantap lah ya. Dan waktu itu kan aku naik Freya itu ketika bulan puasa ya teman-teman. Which is itu waktu itu nahan ya kan, nahan banget untuk nggak makan dan minum. Dan kini karena ini bukan bulan puasa, jadi nanti aku akan menghabiskan pop mie-nya. Mantep lah ya, just lah. Sampingnya cacuk nih teman-teman. Jadi kalian kalau beli oleh-oleh cukup di sebelah. Langsung kita berangkat. Mantep. Kita tunggu dulu ya. Oh iya, sekilas dengan shuttle-nya itu mewah banget teman-teman. Di depan itu ada tempat untuk menunggu dan juga di dalam juga ada tempat untuk menunggu, dan di sebelah kiri bahkan itu ada sofanya teman-teman. Jadi kita praktekin. Sebelah kiri ini sofa loh teman-teman. Tuh, jadi ini merupakan luxury shuttle juga menurutku. Di sini sofa dan di sini ada kursi dari bus ya, atau travel juga bisa sini ya. Wah, mantap lah ya. Jadi ada mejanya juga. Jadi ini standar waktu 27 Trans di Malang ya. 27 Trans di Malang juga shuttle-nya seperti ini untuk bangkunya. Dan cuma bedanya kalau di Malang itu biasanya ada ininya teman-teman. Ada apa? Keterangan rute-rutenya, ada M4 dan lain-lain. Kalau di sini mungkin belum kepasang aja ya. Terus standar sofanya juga sama sih. Terus ada colokannya juga. Jadi untuk fasilitas di shuttle-nya ini bagus banget teman-teman. Ini good banget lah. Emang nggak main-main 27 Trans ini masuk ke dalam layanan akap maupun shuttle. Mantap banget, aku suka banget. Pukul 20.05 tadi udah kelihatan gayanya udah melangkah putar balik dulu teman-teman. Ya paling kalau nggak macet gini, nggak seberapa macet gini, paling 10 menit lah ya. Oh iya, untuk armadanya biasanya itu ini teman-teman, Cimaira dan juga satunya Griffin. Jadi biasanya itu armada Jetbus 3-nya yang dikerahkan. Tapi hari ini karena Cimairanya lagi trouble, jadi yang jalan Gaya teman-teman. Dan Bapak Edwin itu tadinya mau jalan yang Gaya ini, tapi ternyata beliau dipindah ke shuttle. Kapan-kapan juga aku bakal nyobain shuttle-nya. Dan biasanya Gaya tadinya Gaya mau dipegang oleh Pak Edwin ini. Ya kayaknya udah mau deket sini. Nah ini dia ya, Gaya kita teman-teman. Dulu udah pernah Freya dan kita akhirnya naik Gaya nih sekarang. Wah, mantep nih. Jadi satu crash sudah pernah semua nih untuk yang morning class. Dulu pernah jalan morning class Poris, juga pernah diperbantukan ke Bogor waktu itu morning classnya. Dan sekarang jadi perbantuan di rute Jakarta Poris yang malam nih teman-teman. Mantep lah. Nah, ini nih Gaya teman-teman. Mantep lah.
Dan setelah 20:09 kita langsung diberangkatin ya teman-teman. Ya, dulu terakhir kali di morning class tuh enak banget ya, kacanya karena ini single glass enak banget sih harusnya. Tapi karena ini jalan malam, aku nggak pernah jalan malam pakai single glass, jadi kelihatannya oke sih. Tidur nggak ya aku ini? Mantap lah. Jadi setelah jalan kita akan langsung ke Bundaran Waru dan akan langsung naik ke tol nih teman-teman. Jadi di Surabaya ini adalah pemberhentian terakhir kalau dari sisi timur teman-teman. Oke. Oh iya, untuk review unitnya nanti di rumah makan aja ya, karena kita langsung diberangkatin. Jadi ya nanti aja lah. Nih kita udah sampai di Bundaran Waru. Tuh, luas banget teman-teman, emang mantep banget lah. Dulu ngerasain di Freya ya. Sekali lagi sih, dulu kan aku udah pernah review ya kalau Freya itu single glass juga, jadi pandangannya enak banget, luas banget. Dan kini naik gaya, dimana dulu kresannya Freya dan sama-sama morning class dulu. Wah, mantep lah. Dan pukul 20:17 kita udah masuk di tol Sumo nih teman-teman. Langsung naik tol sampai ke rumah makan, yaitu di Duta 3 Ngawi teman-teman. Wah, sayangnya ini ketutup ya, karena memang akhir-akhir ini hujan terus Surabaya teman-teman. Dan seperti biasa ketika perjalanan baru berjalan, kita langsung diberikan snacknya nih teman-teman. Banyak banget ya, khas 27 Trans banget nih. Dari dulu sampai sekarang konsisten dengan snack yang sangat amat banyak. Dan kayaknya nanti aja ya ketika di rumah makan deh, sekalian tak review aja snacknya. Dan ini kayaknya ada perbedaan banyak. Jadi karena ini udah dimatiin lampunya, jadi nanti aja deh. Dan pukul 20:21 kita sampai di gerbang tol Warugunung nih. Sayangnya nggak kelihatan ya. Karena udah jam segini seharusnya sepi sih teman-teman. Paling yang jalan jam 20 itu ada Damri kalau dari Surabaya ya. Damri yang Imperial dan juga KYM. KYM itu karena mampir ke poolnya dulu ke Sidoarjo, dari sekitaran jam segini dia sampai sini. Gak tahu, kita lihat lagi nanti. Dan di kilometer 726 terlihat Sinar Jaya nih teman-teman, yang super eksekutif, yang jalan paling malam alias sapu jagatnya Sinar Jaya tuh. Wah, ketutup sama ini ya, soalnya atas nggak ada wipernya teman-teman. Tapi ini karena ini macet ya, jadi kita belum bisa nyalip nih. Habis ini pasti deh kalau nggak rame gini pasti udah kesalip dari tadi ini. Bener-bener aktor gaspol, seneng banget aku liatnya. Ini nih akhirnya nyalip nih. Nih ketemu Tiara Mas yang arah Jakarta juga nih teman-teman. Wah, yang pakai Avante H7 yang tujuan terakhir Kalideres. Tuh, nih depan ada Harapan Jaya ATB-nya. Tuh.
Wah, gokil. Wah, beneran aktor gaspol teman-teman. Asik, sumpah. Dan pukul 21:04 kita sampai di Jombang nih. Lebih tepatnya di Jombang sih teman-teman. Di depannya Masjid Muldoko. Ini biasa Rute Trans juga ambil penumpang di sini nih. Jadi kalau kalian dari arah timur ataupun dari barat juga bisa turun di sini kok teman-teman. Dulu yang Freya juga gitu sih. Cepet banget ya. Tadi berangkat pukul 20:10. Ini di jam 21 udah sampai di sini teman-teman. Kencang banget emang. Mantep lah. Bener-bener asli aktor gaspol nih. Jos lah. Dan pukul 22:03 kita udah sampai di gerbang tol Ngawi nih teman-teman. Jadi cuma 2 jam aja nih dari Surabaya sampai ke Ngawi teman-teman. Wah, gila. Rekor nih, bener rekor. 2 jam loh sampai Ngawi teman-teman. Mantap memang. Pukul 22:06 kita udah parkir nih. Gila, bener-bener deh. Yuk kita turun untuk servis makan. Silakan untuk servis makan. Ya teman-teman, pukul di 22:06 akhirnya aku udah sampai di rumah makan Duta 3 yang ada di Ngawi nih. Wah, cukup hanya 2 jam dari Surabaya menuju ke Ngawi teman-teman. Bener-bener aktor gaspol dan aku suka banget. Dan waktu itu ada yang komen ya di YouTubeku ya soal kecepatan dari Gaya, dan kini aku akhirnya ngerasain beneran teman-teman, karena dulu aku naiknya yang Freya yang waktu morning class, dan itu ada salah satu komentar aku ingat banget, beliau naik Gaya dan dia bilang kecepatannya gokil banget. Akhirnya aku ngerasain dan ngebuktiin sendiri bahwa memang Gaya is the best teman-teman. Dari kecepatan ya, bener-bener teman-teman. Wah, mantep loh. 2 jam loh dari Ahmad Yani yang terkenal macet ya kan, sampai di rumah makan Duta 3 itu cuma 2 jam teman-teman. Gila, padahal juga kita mampir di Kertosono ya tadi ya, di Muldoko. Mantep banget lah. Terus karena kita udah sampai di rumah makan Duta 3, jadi kita langsung aja menuju servis makannya teman-teman. Dan sudah biasa kalau di sini udah pasti aku akan ambil rawonnya ya. Aku akan antri rawon teman-teman. Aku lupa ya tiketku di mana ya. Kita siapin aja langsung dan kita langsung aja menuju ke servis makannya. Dan ini dia servis makanku di Duta Trans ini teman-teman. Seperti biasa kalau di rumah makan Duta 3 aku akan selalu mengambil rawon dan teh hangatnya nih. Dan ya kalau makanan di Duta 3 nggak perlu ditanyakan lagi lah ya. Apalagi rawonnya ini teman-teman. Wah, udah dari baunya itu udah langsung menggugah selera banget, beneran deh. Kalian kalau ke Duta 3, kalian yang nggak pernah nyobain rawon, kalian harus cobain rawonnya. Bener-bener istimewa lah. Yang teristimewa di rumah makan Duta 3 ini teman-teman. Wah. Tapi kalau menu-menu lainnya bukannya nggak enak ya. Enak juga kok sebenarnya. Kalau kalian bosen juga boleh sih ngambil-ngambil itu. Cuma kalau aku udah lah, ini pilihan paling the best menurutku lah. Dan aku nggak ngambil telur asin karena tadi habis teman-teman. Jadi ya padahal kita kalau udah nazar ya kalau makan di sini pasti ngambil telur asinnya, tapi ternyata habis. Jadi ya udahlah. Kita langsung aja makan dulu nih teman-teman. Yuk, selamat makan.
ya aku udah selesai makan dan aku kembali ke unitnya teman-teman. Dan dia pakai body dari karoseri Adiputro, yaitu pakai Jetbus 5 SHD teman-teman, dengan sasis dari Hino RM280 yang ABS teman-teman. Sama seperti Freya waktu itu ya, bener-bener sama sih, karena memang satu pasangan ya, atau satu crash gitu teman-teman. Dan ini di depan itu ada lampu yang Jetbus 5 banget, dan ada logo 27 Trans. Dan ini menggunakan kaca single glass, jadi dia tuh luas banget pandangannya teman-teman, jadi enak banget buat dipandang, apalagi kalau di depan itu teman-teman. Di kursi nomor 1, 1A, 1B, 1C, dan 1D teman-teman. Wah, mantep lah ya. Dan ini ciri khas dari Jetbus 5, yaitu lampu di spion yang miring gini teman-teman. Istilahnya nyeni banget ini. Terus kalau dari body, liverynya karena dia SHD, jadi ininya kelihatan tinggi. Terus dan dia pakai Hino RM280 yang udah space frame, jadi bagasinya tembus sampai ke sisi sana teman-teman. Dan ini bisa mengangkut satu motor, jadi bisa mengangkut motor, jadi bisa untuk 3 motor tanpa dipretelin teman-teman. Itu yang jadi catatan. Jadi bener-bener dia itu luas banget lah. Dan aku suka banget livery dari 27 Trans, itu ada tarikan ke belakang dan kayak api gitu loh teman-teman. Dan karena memang aktor gaspol ya, jadi ya bagus banget gitu. Di atas ada tulisan inspired27.com, dan ada Hometown Pride di belakang. Khas banget ya 27 Trans, dan font ini pun juga khas banget lah dari 27 Trans ya. Dari dulu sampai sekarang 27 Trans tetap aja pakai font ini, dan keren banget, dan liverynya juga keren banget teman-teman. Mantep banget lah. Ya kurang lebihnya seperti itulah, sama seperti Freya waktu itu teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja nih, karena di dalam itu ada yang sedikit beda dari konfigurasi yang waktu dulu teman-teman. Dan ini aku udah ada di dalam. Dan ini kastir dari Hino RM280 yang udah ABS nih teman-teman. Keren banget ya dashboardnya. Dari Adiputro nih. Mantap lah. Terus ya perintilan-perintilan seperti ini loh yang bikin Jetbus 5 itu keren banget. Jadi di sini ada soundnya sebenarnya. Ada di kanan dan juga di kiri. Terus ada pewanginya juga teman-teman. Jadi dijamin decknya wangi banget. Dan khas 27 Trans sudah pasti ada CCTV-nya teman-teman, yang tersebar. Jadi satu di depan dan satu di sini, satu lagi ada di belakang. Dan dia menggunakan kaca single glass, makanya jadi leluasa banget. Bayangin kalian ada di kursi nomor 1B ini, tuh ngelihatnya. Jadi luas banget teman-teman. Kalau aku ada di 1C ini, dan lebih luas daripada yang 1B sebenarnya. Jadi untuk recommended seat udah aku simpulin ada di 1B dan 1C ini teman-teman. 1B sebelah kanan dan 1C sebelah kiri. Kenapa? Karena dia ada kelebihan ruang kaki teman-teman. Jadi yang cukup beda di sini adalah ya ini dia, seatnya tetap dari rimba kencana, dan juga ada bantal kasnya yang sudah terbukti nyaman banget. Dan aku sering memuji-muji ini. Dan ini pakai kulit imitasi. Dan dia juga ada fasilitas onboard berupa selimut nih teman-teman. Dan selimutnya ini nggak main-main, tebel dan juga panjang banget. Dan khas rimba kencana, seatnya tuh kayak dipeluk gitu teman-teman, karena ada wingsnya nih. Tuh empuk banget, dan pasti kalian nyaman banget lah. Dan di sini nih perbedaannya teman-teman. Dia itu cuma ada leg rest-nya, nggak ada footrest. Biasanya di 27 Trans itu dulu aku sangat nyaranin. Kenapa? Karena ada footrest-nya teman-teman. Nggak tahu ini udah
udah nggak ada nih. Kenapa nih? Dan untuk USB ada di sini, dan ini ada terminal untuk charging. Dan jangan digunakan untuk ngecas laptop maupun power bank, teman-teman. Gitu aja deh, karena nanti bisa membuat korsleting listrik. Dan di atas ada lover AC khas JetBus 5. Wah, AC-nya dingin juga, mantap lah. Terus untuk lampu baca juga masih nyala, teman-teman. Wah, khas banget lah ya. Kita dulu nge-review Freya juga gini ya. Sekarang review pasangannya dulu, yaitu Gaia. Dan di dashboardnya ini pakai tekstur gini, tapi nggak dilapisin kulit seperti yang sekarang. Dan ada cuttingannya, teman-teman. Wah, mantep lah ya. Terus satu lagi yang aku suka, dia itu selalu ada tong sampah yang tersebar dan selalu dibersihin ketika berhenti, teman-teman. Itu loh. Terus waktu kalian turun dan nanti akan kembali, itu selimut kalian akan ditata rapi kembali. Itu salah satu servis yang cukup bagus dan aku suka banget sih. Karena biasanya kita naruh sembarangan ya ketika akan turun untuk servis makan, dan dibenerin kembali oleh krunya, teman-teman. Wah. Untuk ruang kaki cukup longgar. Dan ini sih yang aku heranin ya. Dulu di waktu aku nge-review Freya, itu dia 28 seat, teman-teman. Dan ini jadi 8x4 berarti 32 seat. Nah, itulah yang membuat si konfigurasi seatnya ini kan sudah berbeda ya. Dan akhirnya jadi agak dimajuin gini, teman-teman. Aku nggak tahu Gaia sekarang itu udah land paten mana ya. Nanti aku tanyain deh. Karena seharusnya Gaia nggak land paten di sini, teman-teman. Yang land paten di Nike ini adalah Griffin dan juga Chimaira, yang dua-duanya JetBus 3. Wah. Dan di belakang ruang kaki juga sangat longgar sebenarnya. Terus ada handle dan juga cup holder di depan, teman-teman. Kalau di punyaku cup holdernya di depan banget ya. Ya cukup oke lah. Mantap banget. Dan di belakang sendiri ini khas 27 Trans juga, ada toilet dan juga smoking room, teman-teman. Oke, kita review toiletnya dulu. Ingat ya, toilet ini hanya untuk buang air kecil dan jangan digunakan untuk buang air besar, dan juga digunakan saat bus sedang berjalan ya, teman-teman. Jangan digunakan saat bus sedang berhenti. Dan ini dia toiletnya. Wah, sama seperti Freya. Dan ini masih bersih banget dan wangi banget, teman-teman. Aku sangat heran sekali sih ini. Ini padahal udah hampir setahun ya jalan ini Gaia dan Freya ini, teman-teman. Dan di sebelah kiri ada kaca cermin. Dan ada showernya juga tuh. Wah, mantep lah. Ingat, jangan digunakan untuk buang air besar ya, teman-teman. Dan kita langsung move aja ke sebelahnya. Karena ini adalah yang paling hot di 27 Trans, yaitu smoking room. Oke, kita masuk dulu. Oke, ketika masuk smoking room, sudah pasti kalau di 27 Trans itu ada kopi dan juga mie gelas, teman-teman. Kalau di kelas eksekutif udah pasti mie gelas. Tapi kalau di kelas sleepernya atau presiden kelas, dia jadi pop mie, teman-teman. Itulah bedanya ya. Dan di sini juga tersedia teh dan juga gula di depan, dan ada guntingnya. Ini nih yang sering ketinggalan di PO lain, dan selalu ada di 27 Trans. Mantep banget. Dan ini adalah dispensernya, teman-teman. Wah, gila, mantep banget ya. Ini sih mantep banget lah. Dan ruangannya ini loh yang bikin salfok, teman-teman. Dia itu luas banget untuk hanya sebuah smoking room, teman-teman. Itu. Dan dia itu sayangnya yang ini itu dia tempat duduknya cuma gini ya. Biasanya itu beneran seat gitu, teman-teman. Satu seat gitu. Wah, mantep lah. Terus di sini juga ada lampu dan juga lover AC. Untuk exhaust, dia itu ada di atas kita, teman-teman. Nah, itu exhaustnya.
Dan jangan lupa dinyalain exhaustnya teman-teman. Mantap. Ya gitulah ya. So far dari 27 Trans, dari mulai makanan, terus tempat duduk, selimut dan lain-lain, nggak ada komentar sama sekali teman-teman. Memang benar-benar layanan yang mantap, memang 27 Trans itu teman-teman. Gokil banget, mantap lah. Oke, aku belum nge-review snacknya ya tadi ya. Oke, kita review dulu dari snacknya. Ini ada Citato Light. Terus selanjutnya ada croissant atau croissant ya, yang lidah Jawa biasanya bilang croissant. Nih, rasa blueberry. Terus ada wafer nabati. Lanjut ada roti padimas. Wah, ini udah lama banget loh teman-teman. Roti padimas ini. Aku dari masa kecilku sih roti padimas ini. Dulu itu ada yang rasanya paling enak itu rasa apa ya? Aku lupa deh. Itu enak banget teman-teman. Aku suka banget dulu. Dan konsistensi dari 27 Trans selalu ada tisu basahnya di dalam. Karena ya ada loh PO yang nggak memberikan tisu basah. Terus ada Garuda Rosta. Terus ada ucapan thank you card dari 27 Trans. Dan air minum 200 ml. Silakan. Dan yang terakhir ada ISO Plus teman-teman. Nih. Wah, ada berapa macam nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam snack teman-teman. Wah, gokil, mantep banget lah ya. Dan ini dibagikan ketika kalian udah naik dan udah perjalanan teman-teman. Wah, mantap lah. Ini punya aku sendiri ya. Kalau yang ini bukan nih. Ya, 27 Trans selalu konsisten dengan snack-snacknya yang banyak dan enak-enak teman-teman. Ya, jadi dengan harga yang dibanderol rasanya sangat worth it sekali lah. Mantap banget lah. Oke, kita tinggal nunggu keberangkatan aja nih. Dan pukul 22.48 kita diberangkatin lagi nih. Dan dengan kaca yang udah bersih nih teman-teman. Jadi dipastikan pandangan kita anti terhalang-halang klub. Dan ini nih kenikmatan dari single glass dipertontonkan nih habis ini. Mantap. Jos banget lah. Dan pukul 23.19 tepatnya di sekitar Sragen nih teman-teman, kita ketemu sama PHD Trans nih. Jetbus 5 nya PHD Trans, bus pariwisata atau PO pariwisata asal Nganjuk Jawa Timur nih, PHD. Yang kayaknya unit ini nih yang di waktu itu ketemu di KYM untuk di spuring dan balancing waktu itu. Gokil memang, kenceng loh. Kita hampir nyamain kita loh kecepatannya ini. Keren. Dan ini dia nih, kita lagi iring-iringan dan bener-bener ditempel nih teman-teman. Aku belum pernah ngerasain kayak gini nih, sedekat ini nih teman-teman. Wah, gila sih. Bener-bener ditempel ini teman-teman. Gokil memang. Ini hanya untuk driver profesional ya. Dan depannya juga ada Jetbus 5 juga. Wah, iring-iringan Jetbus 5 nih. 3 bus Jetbus 5. Wah, mantap.
Kita nyalip PHD Trans nih. Mantap. Kayaknya mereka bakalan rest di 519 deh. Kok udah ngesen kiri mereka. Nah, iya ini. Kalau kita akan jos ya kita. Oh, enggak nih, kayaknya mampir untuk isi solar deh. Dan pukul 23.25 kita mampir di SPBU kilometer 519 yang ada di Masaran Sragen nih, teman-teman. Kita mampir untuk isi solar dulu. Wah, turun nggak ya? Turun enak sih ini. Coba deh. Dan ya teman-teman, 2326 kita mampir di kilometer 519 rest area untuk ngisi BBM. Dan sebelah sana itu ada Akas PT Mila Sejahtera yang jalan ke arah Jogja tuh teman-teman. Iya deh, kayaknya Jogja atau Cirebon ya yang ini ya. Oh iya, dari Madura ke arah Jogja yang ini teman-teman. Wah, mantep ya. Dan ini spesial guest star kita 27 Gaya nih. Wah, karena ini kenceng banget ya. Kayaknya ini pukul 5 atau setengah 6 udah sampai di Jakarta deh kayaknya teman-teman. Ini kenceng banget sih. Jam segini udah sampai sini. Padahal kalau KYM jam segini ini masih servis makan teman-teman. Dan tadi juga ketemu di belakang tadi ada KYM yang unit barunya yang pakai Avante H8 teman-teman. Ya sayang banget ya. Kita bahkan belum nge-review itu tuh. Pengen banget sih sebenarnya. Ya kapan-kapan lah. Wah gokil sih, Jetbus 5 nya emang keren banget ini. Jos lah. Dan ini istimewanya pakai Hino RM280, tapi dari tadi aku nggak ngerasain ini sih teman-teman, nggak ngerasain limbung ya. Apa cuma aku ya? Beneran sih, kayaknya banyak paketnya deh atau banyak barang-barangnya. Jadi dia agak berat teman-teman. Jadi nggak kerasa limbung sama sekali teman-teman. Makanya kayaknya harus gitu deh. Mantep banget, overall aku suka banget nih sama unit Gaya maupun Freya nih. Mantap 27 Trans, mantep pol lah. Jam 00.30, setengah 1 kita udah masuk di gerbang tol Banyumanik nih. Wah, aku geser ke depan sebentar buat ngobrol-ngobrol sama Mas Kolik ya. Pukul 00.46 kita sampai di GT Kali Kangkung nih teman-teman. Asli nih, kayaknya masuk Jakarta masih possible, belum keluar nganu ya mas, belum keluar matahari ya. Pukul 4.39 kita nurunin penumpang di Cikampek nih teman-teman. Wah, karena matahari di Jakarta itu sekitar setengah 6-an ya, kayaknya masih possible sih ini, belum keluar matahari di Jakarta nih. Mantap memang. Dan pukul 4.44 kita udah sampai di GT Cikatama nih teman-teman. Wah, dan next pemberhentian kayaknya ada di Cibitung. Jadi ya kita nikmatin aja nih. Dan pukul 5.23 kita udah sampai di Cibitung nih teman-teman. Kita nurunin penumpang juga dan juga paket. Sebenarnya kalau dilihat dari titik penurunan maupun titik penaikan di
rute bus ini kayaknya nggak mampir Cibitung sih, tapi ternyata bisa dibuat mampir nih teman-teman. Jam 5.37 kita udah sampai di Bekasi Timur nih teman-teman. Nih nurunin penumpang sekalian nurunin barangnya nih. Wah, pukul 5.43 kita juga mampir masuk di agennya 27 Trans yang ada di Bekasi Timur nih teman-teman. Nah, jadi kita ini akan putar balik, dan kayak kalau jam segini tuh di lampu merah Bekasi Timur nih pasti macet nih teman-teman. Wah. Dan pukul 6.02 kita udah masuk di Cikunir nih teman-teman. Tuh kelihatan Kratos tuh teman-teman. Wah. Ada Kratos. Tuh ada juga Juragan 99. Gila juga ya ini apa bus ini ya. Soalnya ini kan kemarin keberangkatan jam 8 teman-teman. Sampai di kemarin tuh aku ngobrol sama Mas Kolik. Sampai di mana ya kemarin terakhir itu sampai di Batang, masih lurus dikit itu masih beneran sepi, nggak ada teman lari teman-teman. Dan sekarang malah ketemu Juragan 99. Gokil banget deh. Mantap teman-teman. Akhirnya pukul 6.15 kita udah sampai di Pasar Rebo. Wah, baru KIM tuh teman-teman, yang baru tuh, yang pakai Avante A8. Kita juga pingin tuh. Ada lah ya, kita nyobain ini dulu dan kita turun dulu. Pak, matur nuwun Pak nggih. Wih. Tas Mas. Tas yang mana? Masih ada barang? Ini dia teman-teman. Dan di sini akan mampir juga di Pondok Pinang dan juga BSD. Terus akan cus juga langsung menuju ke tujuan akhir, yaitu Terminal Poris Pelawat teman-teman. Wah, keren ya. Ini berangkat dari Malang kan jam 18.30 berangkat dari Malang, sampai Pasar Rebo itu jam 6.17 teman-teman. Ya kurang lebih 11,5 jam udah sampai Pasar Rebo loh. Gila sih, memang gokil banget lah itu. Ya teman-teman, akhirnya di jam 6.17 kita udah sampai di Terminal Bayangan Pasar Rebo. So far dari perjalanan, kalau dari Surabaya itu cuma memakan waktu di 10 jam ya 5 menit, 10 jam 5 menitan lah ya. Ya kita anggap aja 10 jam. Itu cepet banget loh teman-teman, beneran deh. Untuk yang sekarang dimana solar itu antri dan lain-lain, itu 10 jam itu hampir mustahil sih. Dan terbukti si 27 Trans ini bisa teman-teman. Kenapa bisa gitu? Tapi beneran 140 km per jam, gak turun-turun teman-teman. Jadi aku kemarin bareng Mas Kolik ngobrol-ngobrol itu memang settingannya 27 Trans itu udah gila banget lah, mantap banget. Oke, kalau dari segi layanan, servis makan udah enak banget, kita nggak perlu protes kalau servis makan. Terus kalau dari pelayanan dalam bus juga mantep banget ya. Ada krunya, alias ada ya kita biasa sebut kernet. Kalau di Busmania biasa nyebutnya kru ya. Tuh wah mantep banget lah, prima banget. Apalagi ada pantry-nya atau ada smoking room-nya, itu yang full makanan, full mie gelas dan juga minuman. Jadi
mantep banget lah. Aku tadi sempat makan mie gelasnya satu ya kan. Kalau kemarin malam juga nyobain. Habisin aja nggak apa-apa kok teman-teman, aman, tenang aja. Terus kalau dari unitnya, sebenarnya unit Gaya ini udah jalan di pariwisata ya teman-teman. Cuma hari ini di kali ini perbantuan karena Cimaira lagi servis gitu. Kalau Cimairanya sendiri, sebenarnya aku juga belum pernah naik kalau Cimaira ya. Kalau Gaya yang setara Freya sih ya gokil sih. Yang jadi sorotanku adalah kemarin aku udah bilang bahwa bus ini gak limbung. Dan akhirnya kemarin aku tanyain ke Mas Kolik selaku ya krunya Gaya. Aku bilang bahwa kok gak limbung Mas. Ternyata teman-teman sudah dimodif teman-teman. Jadi suspensi depan itu double. Jadi suspensinya 4 kanan kiri. Mantep banget gak tuh? Mantep banget beneran teman-teman. Jadi beneran gak limbung sama sekali. Wah mantep banget. Kalau bawaan dari Hino RM280 pakai bodi SHD pasti limbung teman-teman. Terbukti ya. Dari 27 Trans, dari mulai naik Freya terus naik Gaya, terus ya beberapa memang kalau udah modif itu memang wah gak limbung sama sekali dan enak banget demi kenyamanan penumpang. Mantep banget 27 Trans, gokil. Aku suka banget lah kalau kayak gitu ya. Terus konsistensi dari 27 Trans dimana dia itu snacknya juga masih banyak banget dan harganya juga oke banget. Dan aku dapat di harga 360 di hari ini, di perjalanan kali ini itu sangat worth it sekali teman-teman, sangat rekomend sekali. Kalau nantinya naik di harga 410 pun harusnya masih worth it banget teman-teman. Mantap lah. Aku nggak bisa ini sih, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa nemu kekurangan dari 27 Trans itu apa ya. Mungkin ada plus minusnya di sisi kecepatan ya. Orang yang nggak suka kecepatan juga pasti akan protes. Kecuali ya orang-orang seperti aku ya, yang inginnya cepet sampai gitu aja sih. Ya gokil banget lah. Kalau doaku untuk 27 Trans, semoga makin konsisten, makin bagus lagi. Dan juga semoga bisa merambah ke rute-rute selanjutnya. Mantep banget ya. Apalagi di okupansinya di jam ini ternyata itu bagus banget teman-teman. Ini tadi itu 18 penumpang. Dan dari arah sebaliknya aku tanya Mas Kolik tadi 27 penumpang. Jadi wah gokil ya. Jadi banyak banget penumpangnya, antusiasmenya tinggi teman-teman. Mantap lah. Ya sekian dulu perjalananku kali ini teman-teman. Ikutin terus perjalananku selanjutnya tetap di Muhammad Ivan Bastomi.